Shalom saudaraku, selamat hari Minggu, selamat datang di acara Empower Women Ministry. Apakah Anda siap? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, beri hamba karunia hikmat pengetahuan, kepasihan dalam pengajaran, memberitakan kebenaran, hanya kebenaran firman Allah bagi kemuliaan nama Allah. Juga setiap kami, Roh Kudus, bicara lepas pribadi. Urapi hambamu dengan kuasa dan otoritasmu. Tolong kami semua, Roh Kudus. Bekerjalah, Roh Kudus, agar kami berdampak dan berbuah. Nyatakanlah kuasamu ya Tuhan. Nyatakanlah anugerahmu ya Tuhan. Dan juga kami sehati sepakat mematahkan segala kuasa-kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saat ini saya akan sharing dulu kebenaran firman Tuhan yang mau saya beritakan saudara. Saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan ini. Ya saudara, mungkin eh, saat ini kita akan persiapan untuk rapat ya saudara. Saya memberi judul bukan kemampuan tetapi kemauan. Saudara, seperti yang Anda lihat, ini ada 3 janda, 1 anak kecil, dan jemaat Makedonia yang miskin. Tapi mereka luar biasa dan menjadi teladan memberi sepanjang masa. Saudara, saya akan mengajarkan satu prinsip kebenaran firman Allah bahwa Tuhan bukan mencari yang mampu, tetapi yang mau. Karena sekalipun kecil di tangan kita terlihatnya kecil, tapi itu akan menjadi besar di tangan Tuhan. Saudara, saya percaya Anda juga akan diberkati sembari mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mungkin kita sering berpikir, saya nggak punya banyak, saya nggak punya yang bisa saya beri. Tahukah saudara, bukan banyaknya yang Tuhan pandang, tapi hati yang rela untuk Dia pegang. Saya akan mulai dengan pantun. Dalam kekurangan pun ada berkat tersembunyi. Saat kita memberi dengan iman sejati. Yeay, hari ini kita belajar satu prinsip penting. Tuhan tidak mencari yang mampu, tapi yang mau. Kadang kita merasa nggak cukup. Aduh, uangku nggak cukup, kekuatanku nggak cukup, pengaruhku nggak cukup. Siapalah aku nih? Siapalah aku ini? Gitu-gitu. Terus kita gitu, saudara ya. Makanya begitu-begitu terus, saudara ya. Ya, tapi kisah-kisah di Alkitab ini saya yakin ini akan menunjukkan mujizat dimulai bukan dari kelimpahan, tapi dari ketaatan dalam kekurangan. Saya ulangi, mujizat dimulai bukan dari kelimpahan, tapi dari ketaatan dalam kekurangan. Saudara, saya menunjukkan di sini kita akan belajar dari janda sarpat, janda nabi, janda miskin. Saya harus beritahu, Tuhan memberi teladan. Di sini tidak ada konglomerat, saudara. Coba melihat. Dan saya harus katakan, ini kebudayaan, bukan kebenaran. Alkitab paparkan dengan jujur. Bila kita menggali secara historis, sosial, budaya, janda, makanya banyak ayatnya di Alkitab. Janda dilindungi, anak yatim dilindungi. Kenapa? Beda janda sekarang sama janda dulu, saudara. Ya, beda. Janda dulu itu betul-betul rentan prasejahtera, tidak punya perlindungan. Karena apa? Dulu perempuan kelas 2 nggak bisa sekolah, nggak bisa bekerja. Artinya dia bergantung penuh dari segi apapun pada suaminya. Kalau dia kehilangan suaminya, bukan dalam warisan, saudara, apalagi kalau dia nggak punya anak, tuh sulit sekali. Makanya Tuhan sangat melindungi orang-orang yang terpinggirkan. Dan janda pada saat itu terpinggirkan. Nah sekarang lihat aja, udah perempuan, janda pula lagi. Miskin pula lagi, itu yang dijadikan Tuhan teladan. Artinya apa? Mereka di bawah rata-rata untuk bisa dijadikan contoh memberi. Artinya Tuhan tidak mencari yang mampu. Tidak ada contoh orang kaya di sini. Yang ada orang miskin, bukan miskin maksud saya, prasejahtera, rentan secara tidak sejahtera, saudara, rentan dengan perlindungan. Tapi kita belajar dari janda sarpat, dia memberi saat dia kehabisan, satu-satunya makanannya dia beri. Kita belajar dari janda nabi, dia tetap menuang dengan ketaatan dari kekosongan.
Janda miskin, dia memberi dari kekurangan semua yang ada padanya. Anak kecil, saudara, anak kecil sama perempuan sama-sama suaranya nggak dihitung. Makanya bila kita dengar 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya, perempuan kelas 2, anak-anak juga nggak dianggap suaranya. Dan ini udah anak kecil yang dia punya juga hanya 5 roti, 2 ikan. Kalau ditelaah-telaah, ini ternyata, saudara, sangat sedikit jadi bekal. Tapi ini yang dipakai jadi contoh memberi 5.000 orang. Dan jemaat Makedonia, bila Anda membacanya, siapa ini jemaat Makedonia, saudara? Ini di 2 Korintus 8 ayat 1-5. Jemaat yang sangat miskin, tapi menjadi teladan sepanjang masa tentang memberi, saudara. Ini luar biasa. Saya kagum ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Saya tanya Tuhan, apa yang harus saya siapkan? Seperti kita tahu, baik di zaman perjanjian lama, di zaman Yesus, janda sangat rentan tanpa perlindungan ekonomi dan sosial dan terpinggirkan. Apalagi kalau dia tidak punya keturunan. Kasihan sekali. Dan inilah contoh-contoh udah janda, miskin. Aduh, saudara, ini nggak cocok dijadikan. Dan yang paling tega, kok tega ya mintanya sama janda. Kalau janda kaya masih mending. Ini janda miskin. Kok tega kok Tuhan? Kenapa kok minta sama kami yang udah miskin ini? Kan bisa si janda ini ngomong. Tapi lihat, di sini ada pintu-pintu keajaiban yang mau Tuhan bukakan. Ini untuk melindungi dan memperhatikan janda. Yang sering sekali diabaikan, saudara. Nah, dari 3 janda ini, saya dulu sering terkecoh janda Sarpat sama janda Nabi. Karena sama-sama dari satu raja-raja dan 2 raja-raja. Satu raja-raja dengan Elia, 2 raja-raja dengan Elisa. Dan baik Elia maupun Elisa, nabi besar. Nabi kayak pendeta terkenal lah saat ini. Tapi disuruh minta tolong, minta makan sama janda. Bukan janda kaya, janda miskin, saudara. Jadi kondisi mereka sama-sama miskin semuanya, punya utang. Saudara, masalahnya hanya tinggal satu-satunya, seluruh miliknya. Kalau nggak bayar jadi budak. Tapi apa tindakan iman mereka? Janda Sarpat dengan iman memberi roti terakhir kepada Elia. Nah, di sini ada perbandingan-perbandingan yang mungkin nanti akan saya paparkan, saudara. Saudara, kalau dipikir-pikir, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan meminta mereka memberi? Kan Tuhan bisa aja tolong mereka. Salah bin Abakradapa. Kan namanya Tuhan ya. Elia. Dia bisa loh buat semua nabi-nabi Baal tutup mulut. Ini janda kok mesti nolongnya dengan cara disuruh memberi. Ini ada apa ini? Nah, bisa dibilang begitu. Tapi saudara, disinilah letak kunci membuka pintu mujizat. Memberi itu membuka ruang bagi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan nggak butuh pemberian kita. Dia nggak butuh pemberian para janda ini. Yang dia inginkan, para janda ini mengalami perjumpaan dengan kuasanya melalui ketaatan, bukan lihat jumlahnya. Ini sedang melatih iman, apa kita bergantung dengan sedikit yang kita punya, atau kita melepasnya karena percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan prinsip kerajaan. Memberi dulu mendahului mujizat. Ketaatan mendahului mujizat. Roti terakhir nggak pernah habis. Minyak sedikit jadi berlimpah. 2 peser jadi persembahan paling agung. Mengalahkan 2 juta miliar, saudara. Roti anak kecil memberi makan 5.000 orang. You name it. Kemiskinan Makedonia justru menjadi kesaksian yang abadi akan kemurahan hati yang kekal. Baik, saudara. Mari kita baca ya, saudara. Mungkin saya akan ini nggak usah dibaca. Kita akan baca dari janda, kisah janda. Di sini ada benang merah yang saya lihat. Semua tokoh ini sama-sama memberi apa yang tidak mereka miliki, saudara. Ini yang luar biasanya, saudara. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada. Kita akan belajar 3 hal. Pertama, Tuhan melihat hati, bukan nominal. Yesus memperhatikan banyak orang. Lalu datanglah janda miskin, hanya 2 peser yang dia beri, justru dipuji. Artinya apa? Dia tidak memberi dari kelimpahan, tapi kekurangan. Dia memberi dari hati yang percaya dan rela. Tuhan tidak butuh rekening kita. Tuhan tidak butuh apapun. Sebenarnya dia nggak butuh. Dia sedang melatih kita dengan iman dan kerinduan. Mungkin persembahan kita cuman koin kecil, 1.000 rupiah, saudara. Tapi di mata manusia, tapi di mata Tuhan itu adalah emas murni. Asal diberikan dengan kasih, iman, dan ketaatan.
Kita belajar dari Mother Teresa pernah berkata, "It's not how much we give, but how much love we put into giving." Dia melayani ribuan orang miskin bukan dengan harta, saudara, tapi dengan cinta yang mengalir dari pengabdian yang tulus. Di sini pelajarannya, Tuhan tidak cari yang besar, tapi cari yang tulus. Yang kedua, Tuhan memakai yang ada di tanganmu, bukan yang gak ada. Dia meminta apa yang ada. Anak kecil 5 roti 2 ikan. Bila kita membaca dari Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada anak kecil yang bawa bekal. Ini yang ngaku. Pasti ada lebih dari sini yang bawa. Tapi nggak mau ngaku. Diblok dengan logika mereka. Tapi ini anak punya iman. Makanya kadang kita disuruh. Punyalah iman seperti anak kecil. Dia bukan melihat yang dia punya. Tapi dia melihat siapa yang menerima persembahannya. Dia tidak menyimpannya untuk dirinya. Dia bahkan menyerahkan itu. Mungkin dia juga lapar. Ini bukan soal seberapa, tapi maukah kamu menyerahkan yang ada padamu? Kadang kita selalu merasa nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Nanti kalau udah kaya, tapi Tuhan beri. Tuhan berkata, berikan dulu, akan kubuat cukup, bahkan berkelimpahan. Taat dulu, baru mujizat. Bertindak dulu, baru mujizat. Kita bisa beri waktu kita, ide kita, keterampilan kita, tenaga kita, atau bahkan uang yang hanya 10.000 di dompet kita. Jika kita beri dengan iman, diubah menjadi berkat berlipat-lipat. Saudara, dari sini juga kita belajar memberi, membuka pintu mujizat, memberi yang taat. Ketaatan mendahului mujizat, seperti janda Sarpat. Kisahnya dengan Elia. Udah tinggal itu, Elia, kamu nggak tahu diri ya, mintanya sama janda. Minta tuh sama janda kaya. Tapi tidak demikian si janda Sarpat. Dia kenal si Elia. Aku pernah ini lihat dia nih, si Elia ini. Ah, aku berilah dia rasa hormatnya pada hamba Tuhan dan dia percaya. Di masa kelaparan dia punya sedikit, cuman tepung dan minyak untuk sekali makan lalu mati kalau nggak ada lagi. Tapi dia beri. Saat Tuhan bicara lewat Nabi Elia, dia memilih taat dan memberi lebih dulu kepada Tuhan. Pintu mujizat dibuka oleh ketaatan sederhana. Jangan tunggu berlimpah baru memberi. Karena justru dalam ketaatan kecil, pengorbanan besar, Tuhan membuka langit, mencurahkan kelimpahan, saudara. Kita sedang diajar ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan mendahului mujizat. Demikian juga janda Nabi. Ini beda dengan janda Sarpat. Ini janda terus yang disuruh. Yang paling melarat kok disuruh memberi. Kenapa tidak para miliarder? Ini janda Nabi. Kasihan. Suaminya meninggal banyak utangnya. Anaknya harus melewatinya kalau nggak jadi budak. Dalam keterpurukan, dalam kesengsaraan dan utang dia menuangkan minyak. Minyak mujizat pun terjadi. Nggak pernah berhenti mengalir, saudara, kalau kamu memberi. Itu akan kembali padamu. Walaupun kau pikir, ini untuk pendetanya, ini untuk gerejanya. Tidak, itu untuk kamu. Itu akan kembali. Surga mencatat. Tuhan tidak bekerja lewat logika manusia, tapi lewat iman yang bertindak. Jadi di sini kita lihat keteladanan para janda ini, kesetiaan mereka itu yang memberkati mereka. Mereka punya ketaatan, kerelaan dari yang sedikit menjadi berkat yang besar. Janda miskin memberi dari kekurangan. Dia nggak takut kehilangan karena dia percaya Tuhan melihat dan mencukupkan. Janda Sarpat memberi lebih dulu. Ia menaruh Tuhan di atas rasa aman dan dia menemukan sumber yang tidak habis. Janda Nabi, dia taat menuang minyak. Dia tidak bertanya berapa banyak, berapa banyak. Dia hanya taat melakukan dan Tuhan yang melipat gandakan. Anak 5 roti 2 ikan, dia taat. Dia nggak pelit, cuma ngamanin diri. Dia memberi walau sedikit karena dia percaya, dia melihat Tuhan. Dia tidak menunggu cukup tapi menyerahkan yang ada. Kadang Tuhan kita ingin kita seperti anak kecil, percaya saja. Jemaat Makedonia 2 Korintus 8 ayat 1, dalam kesulitan jemaat ini malah memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka tidak memberi karena bisa, tapi karena mau. Karena Tuhan mencari yang mau. Apa kesamaannya? Semuanya bukan orang yang kaya, bukan yang kelebihan, tapi sama-sama punya kemauan untuk memberi. Mau dulu, bukan yang mampu dicari Tuhan, yang mau, saudara, yang mau. Dan Tuhan menyatakan kuasanya melalui ketaatan. Ingat, ketaatan mendahului mujizat. Mereka datang dari latar belakang janda, anak kecil, jemaat miskin, namun mereka masuk dalam sejarah mujizat Allah. Pembangunan rumah Tuhan bukan dimulai dari orang kaya, tapi dari orang yang mau taat.
Tidak ada alasan saya terlalu miskin, masih kecil, tidak mampu. Karena semua bisa terlibat. Karena Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu, saudara. Sama seperti jemaat Makedonia, ini bukan soal jumlah, kerelaan, pengorbanan, kasih. Dan Yesus Kristus adalah pemberian tertinggi. Jemaat Makedonia, inilah contoh yang paling ideal, yang kekal. Bagaimana kasih karunia melahirkan kemurahan hati meski dalam penderitaan. Jemaat Korintus, dan kita juga sekarang dipanggil meneladani iman dan kasih mereka dalam tindakan nyata. Ingat, Tuhan tidak melihat jumlah, Ia melihat hati, Ia menilai dari kekuatan, Ia menilai dari kepercayaan. Kontribusi sebesar apapun, bila lahir dari pengorbanan besar, di matanya sangat besar. Jangan remehkan pemberianmu sekecil apapun, kelelahanmu, kebaikanmu yang tidak terlihat, kesetiaanmu, ketaatanmu walau berat, Tuhan melihatnya, Tuhan menghargainya, dan baginya semuanya akan ada waktunya dia balas. Mujizat tidak dimulai dari kelebihan, tapi ketaatan bahkan dalam kekurangan. Bukan kemampuan yang Tuhan cari, tapi kemauan yang dia puji. Tuhan tidak menunggu kita kaya, tetapi memakai kita. Dia menunggu kita rela. Karena Tuhan tidak cari yang mampu, tapi yang mau. Yang kecil bisa jadi mujizat besar. 2 Korintus 8 ayat 12. Karena jika ada kerelaan memberi, maka pemberian itu diterima menurut apa yang ada. Bukan yang nggak ada. Nggak usah diada-adakan kalau nggak ada. Tuhan tidak pernah meminta yang nggak ada. Dia mengundang kita menyerahkan yang ada dengan penuh iman kepercayaan kepadanya. Kita bisa juga terlibat lewat doa. Doa besar kuasanya. Lewat dana. Berapapun, jangan tunggu kaya. Mulai dari ketaatan. Lewat tenaga, ide. Kita semua punya potensi, keahlian, kreativitas. Biar kita pakai buat Tuhan. Lewat pengaruh. Kita bisa ajak teman kita. Jadi semuanya bisa terlibat. Jadikan hidup kita seperti persembahan. Ketiga janda, janda miskin, janda nabi, janda sarpat, anak kecil, orang-orang yang terpinggirkan gak dianggap. Jemaat Makedonia juga gak dianggap. Tapi karena punya ketulusan, Tuhan perkirakan sangat besar. Batu bata yang sekecil apapun, bila dari hati yang besar dan tulus, jadi pondasi kebangunan rohani dimanapun Tuhan letakkan. Tuhan tidak melihat jumlah di tanganmu, tapi kerelaan dalam hatimu. Karena yang sedikit di tangan Tuhan menjadi mujizat besar. Mari kita berdoa. Ajari kami seperti janda sarpat, janda miskin, janda nabi, anak kecil, jemaat Makedonia. Kami mau memberi karena Tuhan bukan melihat jumlah, tapi hati. Kami mau taat karena ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan dalam memberi sekalipun dalam kekurangan mendahului mujizat dan kami percaya berkat-Mu selalu berkelimpahan. Ajari kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.